Ciloteh Sehati, ya itu berarti loh. Sekarang kita akan bincang-bincang dengan Bapak Abdurrahim SKM MKes dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Nah, tema kita kali ini adalah mengenai surveillance eradikasi pramusia. Nah, sahabat sehat, mungkin sahabat sehat sudah beberapa kali mendengar kalimat pramusia. Mungkin kita perlu tahu juga mengenai bagaimana sih surveillance dari eradikasi pramusia ini. Baik, selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dari jauh ya Pak, dari siapa? Roza Pak. Roza. Pak Ibu Roza. Iya. Sehat, sudah. Alhamdulillah. Baik Pak, mungkin kita bincang-bincang sedikit mengenai bagaimana surveillance eradikasi pramusia ini Pak. Baik Bu Roza, sebelum kita masuk ke eradikasi pramusia, perlu kami jelaskan dulu ya, apa itu surveillance. Iya. Surveillance secara umum adalah suatu kegiatan yang kita lakukan pengumpulan data, kemudian analisis data yang terus menerus sehingga mendapatkan suatu informasi tentang suatu kejadian dan permasalahan kesehatan yang itu untuk dapat kita tindak lanjuti. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan eradikasi pramusia? Nah, dikatakan bahwa salah satu yang membuktikan bahwa daerah kita ini bebas pramusia itu mesti dibuktikan dengan surveillance yang berkinerja baik. Iya. Ya, jadi surveillance-nya mesti berkinerja baik. Baru kita dapat memastikan wilayah ini bebas dari. Nah, pertanyaannya, surveillance berkinerja baik itu seperti apa? Kan seperti itu. Jadi kawan-kawan semua, dalam rangka eradikasi pramusia ini, tentu ya kita pertama harus paham apa itu pramusia, kemudian secara klinis, kemudian bicara dan sebagainya, kemudian nanti kita tahu juga apa yang menjadi suspek pramusia itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita katakan, kita pastikan yang memang pramusia ini terus terang teman-teman semua ya, itu sangat sulit dicari karena sekarang ini kan sudah masuk di fase eradikasi pramusia. Nah, kalau kita misalnya mencari pramusia barangkali teman-teman dikatakan ya memang sulit. Nah, untuk memastikan itu maka yang kita cari adalah suspeknya. Nah, apa yang kita maksud dengan surveillance berkinerja baik? Yang pertama adalah bahwa kita pastikan ya bahwa di daerah kita ini sudah kita cari dan kita upayakan dan kita periksa, nah, memang tidak ada lagi kasus pramusia. Itu pemeriksaannya melalui dengan RDT. Yang dianggap baik itu apakah ada target waktunya Pak? Dianggap baiknya secara terus-menerus, apakah ada jangka waktu dalam 2 tahun kah atau 3 tahun? Terus-menerus. Jadi yang namanya surveillance itu kan terus-menerus. Iya. Kita sekarang ini baru mengupayakan ya, memastikan bahwa daerah kita ini bebas pramusia. Itu dipastikan dengan surveillance yang berkinerja baik. Oleh karena itu, kalau kita menemukan pramusia memang sulit. Iya. Makanya ini dibuktikan dengan suspeknya. Tersangka pramusia kita cari dari penyakit koreng, misalnya seperti itu, kemudian ada penyakit lainnya. Dia bisa banding berarti. Ya, ada diferensial diagnosanya yang bisa banding. Nah, itu semua prasyarat ya, agar teman-teman semua mengupayakan di puskesmas mencari kasus-kasus seperti itu dan kita pastikan. Nah, kalau semua udah bekerja, baik yang di dalam gedung, kemudian di luar gedung, ada di posyandu barangkali, kemudian ada yang bekerja di SPK, kemudian ada yang promkes dan semuanya di lapangan. Nah, kemudian dari hari ke hari kita cari dan kita pastikan kalau ketemu nanti misalnya koreng dan sebagainya, kita periksa dengan RDT. Nah, kalau itu semuanya negatif, berarti memang udah kita cari. Nah, kita cari berarti zeronya itu benar-benar karena sudah diupayakan. Sudah diupayakan negatif. Jadi jangan sampai nanti kita klaim tidak ada. Pertama, karena nggak tahu. Ya, nggak tahu kan. Yang kedua nggak dicari. Nah, kalau misalnya sudah tahu dan sudah dicari sungguh-sungguh, kemudian tidak ketemuan negatif, nggak ada. Nah, itu clear.
tidak. Itu baru kinerja baik. Kinerja baik ini salah satunya itu. Iya. Yang kedua, surveillance ini terkait laporan-laporan. Iya. Nah, dari mana kita tahu itu semua? Itu dari laporan-laporan. Surveillance ya. Iya. Jadi indikator surveillance itu ada dua. Jadi kelengkapan laporan dan ketepatan laporan, ya kan? Kalau misalnya puskesmas ini punya klinik ya katakanlah pustu atau yang lain dan semuanya, misalnya ada 5 pustu nih misalnya. Nah kalau semuanya dilapor itu lengkap, berarti lengkap setiap bulan. Nah, itu ketepatan lengkap, dia lapor semua tepat waktu sesuai bulannya atau minggunya. Lengkap juga teman-teman dalam surveillance ini mengisi formnya itu lengkap. Kan formnya banyak nih. Tidak ada yang ketinggalan variabel-variabel di semuanya lengkap. Nah indikatornya mesti dipenuhi menurut sasaran berkinerja baik. Di samping tadi daerah kita ini kan faktor risikonya adalah PHBS kan ya, daerah kumuh dan semuanya itu kan kita kontrol. Nah itulah yang kita katakan kegiatan itu dikerjakan di sekolah ya, kita periksa, kemudian anak-anak sekolah dalam skala desa-desa yang kita waspadai berpeluang itu kita lihat semuanya seperti itu. Nah kalau semua kegiatan ini di dalam gedung dan di luar gedung sudah kita lakukan seperti itu dan dipastikan tidak ada transmisi, itu memang daerah kita bebas. Tapi lain cerita kalau ketemu. Nah kalau ketemu itu harus diintervensi. Nah satu kasus misalnya 20 kontak kayak seperti itu kan, di mana aja kontaknya? Dia ada di rumah, tempat bermain, di sekolah, dan tempat lainnya yang anak-anak ini, misalnya untuk anak di bawah 15 tahun ini pada umumnya itu kita belajar di kotanya. Kenapa ini harus diselesaikan? Karena jangan sampai terjadi penularan. Nah, ini yang memutus namanya transmisi penularan. Takutnya cepat berkembang. Nah, nanti lain lagi nih kalau ada upaya nanti POPM gitu ya, ada pengobatan pencegahan secara massal itu lain lagi ya. Nah, jadi pencegahan obat massal ya, yang itu lain lagi. Nanti itu seluruh desa gitu, seperti itu. Lalu bagusnya berkembang, terus kita tanggulangi seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita mikir kalau udah di POPM kita lengah, merasa itu nggak demikian. Udah selesai. Tapi surveillance nggak demikian. Surveillance itu harus terus. Jangan berhenti ya Pak ya. Jangan berhenti sampai kita mendapat nanti bebas transmisi. Nah itu. Terima kasih banyak Pak Abdurrahim SKM MKes. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bisa membuka mata dan hati kita bahwa kita harus terus-menerus menjaga agar kasus ini tidak terjadi lagi. Jangan kita setelah mendapatkan sertifikasi ini menjadi lengah, kemudian menjadi lupa ataupun menjadi biar aja lah atau bagaimana, tapi terus-menerus itu yang dikatakan surveillance berkinerja baik. Nah, semoga kita memang benar-benar bebas dari penyakit transmisi ini. Terima kasih sahabat saya semua. Mohon maaf kalau ada salah janggal. Cilotes sehati, sehat itu berarti loh. Halo, assalamualaikum, salam sehat dari kami, Puskesmas Suretaji. Selamat datang di podcast Cilotes Sehati. Sehat itu berarti loh. Terima kasih sudah klik video ini.